sabar. Nah, Mas Gunawan, pertanyaannya adalah, di film ini sebagai suami yang melakukan kesalahan, punya pesan gak sih supaya nggak kebablasan dan tidak berlebihan? Dan apa yang bisa menjadi pegangan supaya suami itu tidak kebablasan? Monggo, Mas. Enaknya bablas. Wah, enaknya bagus. Enggak, udah. Ah, sebenarnya tanggung jawab dan empati ya, karena terserang kita sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ayah dari anak-anak saya harus ada empati dan tanggung jawab. Dari empati dan tanggung jawab ini kita bisa menakar, menahu tanggung jawab apa yang harus kita hadapi ke depan apapun sekarang. Yang kedua, ya kita sebagai rumah tangga harus egonya, terutama ego, karena dari ego ini kita bisa melihat, bisa menyadari bahwa seorang laki-laki ini bukan hanya berdiri sendiri, tapi di sampingnya ada seorang wanita yang cantik, ya istri kita, yang bisa mengingatkan kita di saat kita sedang susah, gelisah, dan sebagainya. Jadi memang dibutuhkan empati yang cukup dalam, saling menghormati, dan satu lagi, jangan kebawa emosi kita, ego kita, yang sekiranya mengorbankan keluarga dan anak. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Gunawan. Oke, Puan, punya perjuangan dan struggle seperti apa yang bagi kalian itu sebagai titik terendah kalian? Dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa bangkit kembali? Silakan, mau siapa dulu? Kak Dawiyah, Karisma, apa Kak Daniela nih? Ayo, Hompi, Pak Alayum, gambreng. Saya di tengah. Betul, benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Sebagai perempuan pastinya memang berat ya. Aku sendiri mungkin pernah berada juga di titik terendah. Kalau kalian nonton YouTube, kalau kalian nonton infotainment mungkin ya. Tapi ya itulah, kembali lagi setiap manusia pasti harus belajar dari kesalahannya. Tanpa berbuat salah, kita mungkin nggak akan tahu bagaimana menemukan kebenaran, ya kan? Dan yang paling penting adalah fokus untuk mencari solusi, bagaimana bangkit, bagaimana memaafkan diri sendiri, bagaimana mengobati diri, sehingga bisa kembali menatap dunia dan melakukan yang terbaik untuk semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Dawiyah. Selanjutnya Karisma deh. Karisma gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku rasa semua orang di sini, nggak laki nggak perempuan, pasti punya struggle sendiri ya, masing-masing. Pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi khususnya perempuan, menurut aku kesabaran dari seorang perempuan yang sering dianggapnya lemah, justru itu adalah sebuah kekuatan yang belum tentu semua orang, terutama laki-laki, punya. Jadi kalau melihat juga dari film ini, jadi kesabaran yang Sarah punya, yang orang lain tuh gergetan, kok mau sih kayak gini, kok sabar banget sih kayak gini. Justru itu adalah kekuatan yang membantu Sarah untuk bangkit dan menjadi seseorang yang lebih hebat dari sebelumnya. Gitu. Oke, terima kasih Karisma. Selanjutnya silakan Kak Daniela. Salam sejahtera semua. So, in my years of living, life is not linear. Jalan hidup bukan lurus. And even if that's the case, kita tetap harus percaya walaupun ada kesulitan. Ya. Oke, thank you. Oke, kehidupan tetap sehat meski sedang fragile dan punya teman seperti Laila nggak di dunia nyata. Gimana? Selamat sore teman-teman. Sore. Gen Z itu ternyata makin fragile. Kadang kita tuh sama temennya suka saling ngomong kayak, lu kan masih muda, masa sih punya masalah seberat itu. Terus juga kadang orang tua juga kayak gitu. Yang ngebikin tuh si Gen Z ini yang udah susah buat ngungkapin jadi makin susah ngungkapinnya. Karena kita tuh udah kayak di Saja saya pelaku. Benar. Ada penulisnya. Iya. Silakan Mas Gunawan. Oke, buat saya menilai
Ya, tadi kan saya bicara bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga yang ego, pasti ada egonya lah. Nah, kita harus melihat juga rasa bersyukur aja, Mbak. Rasa bersyukur yang sudah kita dapatkan, punya keluarga, punya istri, dan anak-anak. Tinggal kita mensyukuri itu dengan keikhlasan. Karena manusia tidak pernah ada puas. Jadi ya sudah menerima, dan insya Allah sampai akhir hayat itu untuk keluarga. Oke, terjawab Mbak? Terjawab Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Allah, udah deg-degan, Mbak. Banget bersih tegang berantem sama ibunya sendiri dan sering disalah dimengerti gitu sama ibunya. Buat kamu sendiri nih, gimana sih cara berkomunikasi dengan orang tua supaya nggak ada miskom? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Ya aku mewakili para hati Gen Z kali ya. Ya benar. Mungkin memang selalu ada batasan tembok antara ego orang tua dan anak. Jadi mungkin kalau kita pengen ngomong jujur tentang perasaan kita, itu harus dengan kepala dingin sih. Karena kadang anak tuh juga butuh validasi, gak cuma dinasehatin. Jadi komunikasi itu penting. Mungkin dari peran Laila ini kita belajar bahwa kita tuh harus komunikasi dan harus mengungkapkan perasaan kita yang sejujurnya ke orang tua kita. Karena keluarga adalah segalanya. Gitu. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih banyak Anissa. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Gunawan nih. Iya. Pendukung saya mana? Pendukung saya. Oh, banyak.